sebuah penelitian. Jadi desain ini kompleks. Ini mau apa? Mengkomparasikan, yang dikomparasi di mana, mengapa yang dikomparasi atau dibandingkan itu di sana, desanya mana saja. Nah, ini adalah metodologi. Sedangkan metodenya adalah wawancara, ya, in-depth interview, kami pergi ke sana. Jadi yang diwawancara berapa orang, ada 9 orang di masing-masing desa, kami wawancara. Dan kemudian yang kami fokuskan dalam wawancara adalah bagaimana hubungan antara gender dengan konflik. Apakah gender itu mempengaruhi konflik atau konflik mempengaruhi hubungan gender? Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Oke, nanti pelan-pelan kita akan ke sana. Ini saya perlu menjelaskan dulu ini desain perbedaan antara metodologi dengan metode. Nah, kalau metodologi berperspektif gender itu apa? Yang tadi metodologi umum ya, ke teman-teman yang nggak mau pakai gender juga nggak apa-apa, tapi itu metodologinya seperti itu. Nah, kalau berperspektif gender itu apa? Jadi berperspektif gender di sini artinya tidak melihat fenomena sebagai sesuatu yang netral. Karena apa? Karena selalu ada relasi kekuasaan dalam praktek sosial itu hubungannya dengan gender. Sebagai contoh, undang-undang. Undang-undang itu banyak sekali yang bias terhadap gender. Ya. Atau wacana, ya, wacana penolakan undang-undang kekerasan terhadap perempuan itu sangat bias gender misalnya. Karena apa? Karena nggak mau pokoknya kalau ngatur soal kekerasan. Wah, itu kalau diatur banyak yang ketangkep. Makanya nggak mau ada peraturan itu, gitu ya. Kemudian aturan-aturan yang lain itu banyak sekali di situ selalu ada ketimpangan relasi kekuasaan, ya. Jadi gender di sini artinya adalah relasi kekuasaan. Ini saya menggunakan konsep yang moderate ya. Saya menggunakan konsep yang cukup konvensional terhadap ini karena kita baru pertama kali ketemu ya. Nanti tidak kaget dengan saya tidak kaget ya. Relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, politik dan kultur. Jadi gender ini adalah relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan itu dalam apa? Dalam konteks sosial, politik dan kultural. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebetulnya bahwa gender itu ya, studi gender itu tidak satu. Studi gender sangat bervariasi. Ya, misalnya yang pertama ini kan yang first wave of feminism. Feminisme gelombang pertama ini yang memunculkan Raden Ajeng Kartini. Yang motonya sebetulnya adalah emansipasi. Ini adalah terjadi pada abad ke-19. Abad ke-19 itu ada yang disebut sebagai gerakan feminisme yang pertama. Mereka menginginkan adanya kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki yang mereka perjuangkan, tapi menarik karena yang mereka perjuangkan pertama kali adalah hak untuk memilih. Jadi perempuan waktu itu kan tidak boleh sekolah ya. Iya. Perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh bekerja, gitu ya. Dan ini perjuangan mereka adalah lewat politik. Dengan istilahnya mereka memiliki anggota DPR, begitu ya. Karena mereka berharap kalau mereka memiliki anggota DPR, maka semua hak perempuan yang nggak bisa itu jadi ya. Ini yang disebut sebagai gerakan pertama feminisme. Apakah bisa dengar? Bisa ya? Oke. Kemudian yang kedua, itu perjuangan perempuan pada sekitar tahun 60-an, 70-an. Ini abad ke-19 ini mati suri. Sampai kemudian muncul pada tahun 60-an, 70-an. Kenapa mati suri? Karena ada perang dunia. Ada perang dunia pertama dan ada perang dunia kedua.
Dan pada waktu sebetulnya sudah sangat maju ya, gerakan feminisme yang pertama itu sudah sangat maju, tapi kemudian karena ada Perang Dunia Pertama pada tahun 1915 sampai 1918, kemudian ada Perang Dunia Kedua tahun 40-an, maka perjuangan itu ditolak. Katanya, oh, kok mikir perempuan, kita sedang mikir makhluk hidup semua. Jadi nggak cuma mikir perempuan. Maka kemudian muncul ini tadi, perjuangan perempuan di ruang publik pada tahun 60-an 70-an. Jadi bedanya kalau di dalam abad ke-19 ini adalah kesempatan dalam pendidikan ya supaya perempuan bisa sekolah dan sebagainya. Kalau perjuangan pada tahun 70-an ini lebih ke perjuangan agar perempuan bisa masuk ke ranah publik. Bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi direktur perusahaan, bisa menjadi profesor ya. Ini masuknya di perjuangan gelombang kedua feminisme tahun 60-70 ini. Tetapi kemudian pada tahun 80-an, ya ini sangat penting saya kira teman-teman di sini akan melihat perbedaannya ya. Jadi kalau perjuangan yang second wave of feminisme atau feminisme gelombang kedua tahun 70-an ini itu memperjuangkan kesetaraan ya, kesetaraan untuk bisa masuk ke ruang publik. Nah, pada tahun 80-an ini ada yang disebut sebagai perjuangan perempuan yang seringkali terkenal dengan sebutan gender difference. Nah, para perempuan aktivis ya, akademisi pada tahun 80-an ini mengkritisi perjuangan perempuan tahun 70-an. Karena apa? Karena mereka memandang bahwa perjuangan perempuan gelombang kedua itu syarat kepentingan untuk kulit putih kelas atas. Jadi dianggap bahwa perjuangan aktivis feminis pada tahun 70-an itu lebih cenderung lebih cenderung untuk struggle, memperjuangkan nasibnya kulit putih kelas atas. Jadi gender difference ini, intersectionality ini melihat bahwa gelombang kedua feminisme ini hanya memperjuangkan mereka yang kelas atas dan kulit putih, ya. Seakan-akan bahwa dunia ini ya perempuan itu menangis-nangis didominasi oleh laki-laki. Itu saja, gitu ya. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda, nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, yang selanjutnya ini disebut sebagai maskulinisme. Ini juga kritik terhadap gelombang pertama kedua feminisme. Jadi gelombang kedua feminisme ini, perempuan berjuang agar mereka bisa menjadi direktur, profesor, dan sebagainya, ini memunculkan keresahan kaum laki-laki. Mereka kemudian mempertanyakan, waduh, ini pekerjaan sekarang banyak diokupasi oleh perempuan. Kalau kita rebutan gono gini sering juga kalah sama perempuan. Akhirnya muncullah keilmuan lain yang disebut sebagai maskulinisme. Ini ngetren sekali juga, studi tentang maskulinisme ya. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah fase terbaru dari konteks penelitian gender, yaitu gender diversities. Gender diversities di sini itu menganggap bahwa yang namanya gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi bersifat diverse ya. Ini studi-studinya misalnya adalah queer teori, LGBT dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam ya, istilahnya etalase dari konteks gender itu banyak, tidak hanya satu. Cuman kecenderungannya di Indonesia masih fokus kepada ini, perjuangan perempuan second wave of feminisme atau feminisme gelombang kedua. Nah, yang akan saya jelaskan ini yang second wave of feminism dan yang gender difference tadi. Ya, apa bedanya? Karena ini pun sebetulnya sudah beberapa kali pertemuan kalau di kelas saya biasanya ya. Oke ya, jadi kalau second wave of feminism ini itu tujuannya adalah empowering women. Mengempower, woman empowerment. Slogannya PBB. Jadi kemudian PSW dan lain sebagainya itu didirikan kan, ini respons
terhadap women empowerment. Maka kemudian kementerian di Indonesia namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya sekarang ya. Dulu Menteri Peranan Wanita, ya ini sebetulnya tujuannya empowering itu ya. Sekarang pemberdayaan perempuan, padahal ya sebetulnya perempuan sudah banyak berdaya, tapi masih perlu diberdayakan. Makanya namanya ada pemberdayaan perempuan, gitu ya. Empowering women, ya. Ini pemikiran second wave of feminism tahun 60-an, 70-an ini adalah akses perempuan ke pekerjaan. Akses perempuan ke upah yang sejajar dengan laki-laki. Selanjutnya misalnya kesempatan yang sama dalam berbagai ruang, ya kesempatan di ruang publik. Jadi perempuan bisa menjadi profesor, perempuan bisa jadi dokter dan lain sebagainya ya. Bahkan kemudian namanya pun diubah. Jadi misalnya di Perancis ya, karena studi saya di Perancis itu yang namanya pekerjaan itu semuanya laki-laki. Jadi bahasa Prancis kayak bahasa Arab ya, ada lela gitu ya, laki-laki perempuan ya, kayak bahasa Arab ada gendernya ya, laki-laki perempuan. Dalam bahasa Prancis itu semua pekerjaan itu gendernya laki-laki. Dokter juga laki-laki, insinyur laki-laki, profesor laki-laki, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Mengapa? Apakah kebetulan? Tidak. Itu karena situasi sosial, di mana memang perempuan itu tidak bisa masuk ke kuliah. Ya, jadi universitas terkenal Cambridge, Sorbonne ya yang didirikan abad ke-13 itu perempuan baru boleh masuk kuliah itu setelah first wave of feminism. Setelah abad ke-19. Jadi perempuan dalam hal kuliah di pendidikan tinggi terutama itu terlambat hampir 8 abad dibandingkan laki-laki. Nah, makanya yang namanya pekerjaan itu semuanya laki-laki. Jadi le médecin ya, médecin itu dokter, l'ingénieur, insinyur, l'avocat, advokat, semuanya laki-laki. Yang perempuan hanya satu, yang pakai la, yaitu bidan. Karena perempuan yang membantu melahirkan. Nah, pada gelombang kedua feminisme itu, semuanya diobrak-abrik bahasanya. Kemudian mereka menggunakan la. Yang tadinya le professeur. Nah, sekarang mereka ubah menjadi la professeur. Jadi perjuangannya nggak cuma di tataran yang konkret, tapi juga di tataran-tataran simbolis. Ya, la professeur, la médecin, kemudian ada l'avocat yang perempuan-perempuan semuanya dimasukkan. Itu pun di Perancis ya, di Perancis itu masih banyak tantangan. Banyak yang nggak setuju. Sementara di negara-negara berbahasa Perancis lain, ya seperti Belgia, Swiss, kemudian Kanada, itu la professeur diterima. Tapi di Perancis itu sampai sekarang nggak diterima. Jadi Akademi Frances yang dikuasai oleh laki-laki itu mereka mengatakan tidak setuju. Terus kemudian gimana? Kan kami juga sudah jadi profesor, toh meskipun kami perempuan ya gini aja, Madame le Professeur. Jadi le Professornya itu tetap laki-laki, tapi depannya ada madamnya. Jadi ini perjuangan ya. Jadi second wave of feminism ini betul-betul perjuangan yang ini dasarnya adalah tulisan dari Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ini adalah seorang Perancis ya, seorang perempuan Perancis yang dia mengkritik bahwa ada sebuah struktur di mana perempuan itu selalu menjadi pilihan, selalu menjadi the others, the second sex ya, bukunya dia berjudul Seks Kedua atau The Second Sex. Nah, saya kasih contoh ya yang ada hubungannya dengan agama, tapi ini agama Yahudi ya. Jadi Simone de Beauvoir itu mengkritisi bagaimana bagaimana yang namanya agama Yahudi itu ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu laki-laki berada di depan, kemudian para laki-laki di dalam doa pagi Yahudi sampai sekarang itu adalah bahwa terima kasih Tuhan tidak menciptakan aku sebagai perempuan. Itu doa pagi mereka. Amin. Terus perempuan yang duduk di belakangnya, itu mereka berdoa. Setelah laki-laki berdoa ya, terima kasih Tuhan tidak menjadikan aku perempuan. Yang perempuan di belakangnya berdoa,
Terima kasih Tuhan telah menjadikan aku apa adanya. Amin. Gitu ya. Jadi istilahnya, wah sudah yang laki-laki, alhamdulillah nggak jadi perempuan gitu ya, bersyukur sekali ya Tuhan, bersyukur nggak jadi perempuan. Terus perempuannya di belakangnya, ya sudahlah apa boleh buat, aku jadi perempuan. Ini salah satu contoh ya perjuangan aspek-aspek simbolis di dalam second wave of feminism. Nah, second wave of feminism ini lebih banyak melihat perjuangan perempuan melawan patriarki itu yang dianggap sistem yang sudah established, sudah terlembaga dikuasai oleh laki-laki lewat berbagai macam aspek, hukum, ya, peraturan, norma dan lain sebagainya, budaya dan sebagainya. Nah, menurut ya di dalam konteks Indonesia ini sangat jelas sebetulnya kritik Julia Suryakusuma pada konsep state ibuisme. Ibuisme negara. Ini bagaimana? Julia Suryakusuma menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Soeharto itu menurut Julia Suryakusuma teropresi. Jadi mereka dijadikan ibu. Tapi dijadikan ibu sebetulnya adalah untuk mendukung suaminya. Sebagai contoh, Dharma Wanita, PKK. Coba lihat 10 program pokok PKK. Itu semuanya adalah untuk urusan keperempuanan, tapi tujuannya adalah supporting the husband. Mensupport suaminya. Panca Dharma Wanita, isinya apa saja ya, Persit, semua, Chandra Kirana dan sebagainya itu semuanya digunakan untuk mendukung suami. Ya, jadi misalnya banyak sekali contoh di mana ketika PNS itu istrinya nggak aktif di Dharma Wanita itu suaminya nggak bisa naik pangkat. Atau Persit saat Kartika Chandra Kirana ini istrinya tidak aktif di Persit ini, maka suaminya nggak bisa naik pangkat. Itu sangat clear, sangat jelas di zaman Soeharto. Ada satu lagi yang cukup jelas, yaitu mengenai persoalan aborsi misalnya. Ya, jadi bagaimana tubuh perempuan itu digunakan oleh Soeharto ini, ya zaman Soeharto oleh Orde Baru itu untuk kepentingan negara. Jadi perempuan itu tubuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Contohnya apa? Yang paling jelas ya KB itu, keluarga berencana. Karena keluarga berencana perempuan harus ikut keluarga berencana. Kalau tidak ikut dia akan dihukum. Bagaimana menghukumnya? Ya dihukumnya dengan misalnya sebagai contoh gini ya. Pada waktu itu kalau BKKBN itu keliling ya dari satu kecamatan ke kecamatan lain, itu biasanya Pak Camat dengan orang dari BKKBN itu akan tanya, siapa di ruangan ini yang belum KB? Nah, kemudian ada yang menunjukkan jari, saya belum gitu ya, 3 orang misalnya, oke silakan ke ruang sebelah. Dan apa yang terjadi? Di ruang sebelah mereka langsung entah dipasang IUD, entah disuntik KB, ya itu dilakukan. Itu dilakukan secara koersif, secara paksaan, yaitu pada zaman Orde Baru. Nah ini salah satu perjuangan kemudian perempuan, salah satu pada masa second wave of feminism ini, mereka kemudian berpikir bahwa perempuan harus bisa menentukan tubuhnya sendiri. Ya, karena apa? Karena seringkali digunakan oleh kepentingan negara untuk kepentingan pembangunan dan atas nama pembangunan dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya dengan yang tahun 80-an? Tahun 80-an ini berpikir agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak semuanya terdominasi. Bahkan kadang laki-laki seringkali nasibnya lebih buruk dari perempuan. Ya, jadi gender tidak pernah mandiri. Gender selalu berinterseksi dengan kategori sosial lain. Sebagai contoh begini. Kategori sosial lain itu ras, pendidikan, seksualitas, ya, kelas, usia, etnisitas, gitu ya. Jadi gender itu tidak hanya sekedar bahwa perempuan itu selalu menderita, menangis-nangis berdarah-darah. Yang dipertanyakan adalah perempuan yang mana?
Perempuan yang mana? Kalau laki-laki kemudian justru laki-laki itu banyak yang menderita, itu laki-laki yang mana? Sebagai contoh ya, di dalam konteks Amerika misalnya, laki-laki kulit hitam itu nasibnya tidak lebih baik daripada banyak perempuan kulit putih. Ya kan? Yang terjadi sekarang ini apa namanya? The Black Lives Matter ya, yang terjadi sekarang di Amerika itu menunjukkan gunung es, ketimpangan sosial. Ya di mana di situ gender itu berinterseksi dengan etnisitas. Ya, berinterseksi dengan etnisitas. Jadi kadang-kadang gender tertentunya oke. Misalnya saya perempuan nih. Misalnya etnis Jawa misalnya ya. Misalnya dari keluarga, ini hanya contoh ya, ini saya tunjuk diri, tapi bukan contoh sesungguhnya, ini hanya sekedar memberi contoh. Misalnya saya adalah anak bupati. Maka meskipun saya perempuan, posisi saya belum tentu lebih kalah daripada laki-laki yang anaknya apa ya, mungkin yang pekerjaannya tidak jelas, tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik dari bapak saya, misalnya seperti itu. Tukang beca anaknya ya, belum tentu, meskipun mereka berjuang, tapi selalu ada apa namanya paspor hijau yang dimiliki oleh kelas atas, ya kan, kelas sosial. Bu Megawati ya, Bu Megawati itu dulu pernah menolak kuota perempuan 30% di parlemen. Aku pengen ngomong. 30% kuota di parlemen, beliau menolak karena apa? Karena beliau memberi contoh tentang diri beliau sendiri bahwa tidak usah meminta-minta. Ini contohlah saya. Saya ini perempuan dan saya bisa menjadi presiden. Tapi jangan lupa bahwa Bu Megawati adalah putrinya Soekarno yang sudah memiliki lebih dulu position ya di dalam konteks tersebut. Oh ya, ini saya mau menanyakan Mbak Umi, apakah ini bisa bertanya di tengah atau saya lanjutkan dulu? Biasanya seperti apa? Bisa lanjutkan dulu saja. Oh ya sudah, oke ya. Jadi ini etnisitas, kelas sosial, etnisitas gitu ya. Misalnya seorang perempuan pendidikan S3. Itu sosial kapital yang luar biasa. Belum tentu laki-laki itu menang. Jadi ketika kita melihat mengenai gender, kita menjadi lebih detail. Kita tidak hanya mengatakan perempuan itu korban. Banyak sekali aspek-aspek lain yang perlu dilihat gitu ya di dalam konteks tersebut. Ini saya contohkan yang lain, gender dan usia. Pada sekitar tahun 2004 itu di Eropa ada satu bencana, ya, bencana yang bencananya itu adalah yang disebut sebagai awan panas. Jadi awan panas itu hawa yang sangat panas. Jadi biasanya orang Eropa itu kan hidup dengan udara di bawah 10 derajat. Nah, tiba-tiba pada bulan Juli 2004 itu hawa sangat panas, menjadi 45 derajat. Apa yang terjadi? Dalam 1 bulan, 14.000 orang Perancis itu meninggal. Dan yang meninggal siapa? Mereka, orang-orang tua, orang-orang yang senior. Karena apa? Karena mereka hidup sendiri di dalam apartemen, dalam situasi panas, tidak ada yang menolong, anak-anaknya sedang liburan, kadang mereka di panti jompo, suster-susternya juga sedang pada liburan. Jadi kemudian mereka tidak tahan ya terhadap situasi tersebut. Jadi mereka meninggal semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ini 14.000 di Perancis, di Jerman 9.000, di Italia kalau tidak salah atau Spanyol itu 19.000. Ya kasusnya mirip pandemi saat ini. Pandemi saat ini perlu dilihat ya dengan aspek gender dan interseksionality. Di Amerika misalnya, siapa yang meninggal ketika pandemi terjadi? Yang meninggal adalah orang-orang tua, orang-orang imigran yang tidak punya rumah, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memproteksi diri. Mereka tinggal di luar.
Ya, jadi terpapar oleh virus dengan sangat mudah. Dan kita melihat ya, mayat itu di Merauke saja ya, puluhan mayat di Amerika. Itu siapa? Itu para imigran, orang kulit hitam, banyak sekali. Jadi ketika melihat ini, gender berinterseksi dengan usia ini menjadi sangat penting. Nah, ini dia. Desain metodologi. Kita harus memiliki objek material ya, tentu saja teman-teman dari hukum, bisa teks hukum, teks media, film, sastra, ini objek materialnya. Tetapi pemilihan objek material itu saya kira sudah memiliki perspektif di atas, yang saya jelaskan tadi. Jadi kita sudah memiliki dalam melihat sebuah fenomena, objek materialnya perlu kita hubungkan dengan pemikiran mengenai gender tersebut di atas. Bahwa di dalam teks ini ada bias. Di dalam teks media ini ada ketimpangan antara laki-laki perempuan. Oh, di dalam media ini timpang antara laki-laki perempuan, tetapi kemudian justru laki-lakinya kemudian yang menderita, misalnya seperti itu. Itu boleh juga ya, itu tergantung objek material. Nah, objek formal ini isu yang diangkat. Ini juga harus sudah memiliki muatan teoritis. Misalnya menggunakan konsep ya, soal ketimpangan, soal perjuangan perempuan misalnya juga bisa, soal agensi kelas bawah misalnya, perempuan kelas bawah atau laki-laki kelas bawah. Ya, tadi tergantung pada pemahaman gender yang mana yang akan dilihat. Ya. Misalnya perlawanan, kerentanan sosial, seksualitas, agensi dan memori ya. Memori ini perempuan sangat penting melihat karena banyak sekali sebetulnya kisah-kisah sedih masa lalu. Yugun Ianfu misalnya. Ini kan soal memori. Bagaimana ketika teman-teman menginterview, membuat penelitian mengenai Yugun Ianfu, memori mereka ya. Bagaimana seksualitas otomatis bagaimana mereka pada waktu itu ya menjadi istilahnya menjadi korban ya dari kekerasan tentara Jepang misalnya. Atau kalau agensi ya bagaimana agensi mereka untuk keluar dari keterpurukan setelah menjadi Yugun Ianfu. Jadi sebetulnya satu objek material misalnya tentang Yugun Ianfu itu bisa macam-macam. Jadi kalau saya terbiasa penelitian jadinya beberapa artikel. Karena dengan fokus yang berbeda-beda. Dengan teori yang berbeda-beda gitu ya. Ya misalnya ini ya, berbicara tentang konflik sosial, ya, misalnya asumsi dasarnya nih, konflik itu tidak pernah bersifat netral ya, selalu ada entitas tertentu yang berkuasa. Di dalam sejarah kita yang namanya konflik itu male mekanisme laki-laki, perang itu mekanisme laki-laki, ya. Perang itu mekanisme laki-laki. Coba kita dari kecil kan kita sudah mengkonsumsi cerita mengenai perang. Saya kurang tahu teman-teman yang di Pekalongan, tapi kalau di sini ya di Magelang, saya dari Magelang, Jogja sini, itu kita familiar dengan Mahabharata ya. Ramayana itu kan ceritanya tentang perang. Male system yang dimenangkan siapa? Ya. Jadi meskipun itu ada baik, buruk, tapi itu semuanya reproduksi kekerasan, ya reproduksi konflik, ya selalu ada entitas yang berkuasa, selalu ada korban. Nah korban, nah ini menarik ya, korban itu perempuan banyak menjadi korban di wilayah-wilayah ya, korban perkosaan ya, misalnya perang di Bosnia tahun 86 dengan Serbia, di mana tentara Serbia itu dalam perang itu memperkosa secara massal perempuan Bosnia. Itu bisa menjadi sebuah kajian. Mengapa tentara Serbia ya yang notabene itu Kristen itu memperkosa para perempuan Bosnia yang notabene adalah Muslim. Nah, ini menjadi menarik karena apa? Karena mengapa memperkosa secara massal? Apakah karena di mindset mereka terus tiba-tiba berhasrat gitu ya ketemu perempuan? Kan tidak. Itu ada mekanismenya di dalam perang ya. Mekanisme salah satu mengalahkan lawan adalah dengan memperkosa para istri-istri mereka.
Itu tidak hanya terjadi antara yang dilakukan oleh Serbia kepada Bosnia, tapi juga dilakukan oleh Turki terhadap para perempuan Armenia. Itu dilakukan di mana-mana, gitu ya. Jadi ada semacam mekanisme di mana perempuan itu selalu menjadi korban di wilayah konflik. Nah, tetapi tidak hanya perempuan loh korban di dalam konteks konflik. Jadi ketika kita melihat aspek-aspeknya itu kita kejar mau ngambil yang mana. Misalnya contohnya nih, di dalam konflik Aceh, saya penelitian 6 tahun di sana. Di dalam konflik Aceh ini, siapa sebetulnya yang menjadi tulang punggung keluarga ketika terjadi konflik, terutama ketika ada daerah operasi militer? Yang bisa bekerja itu justru perempuan. Karena apa? Laki-lakinya takut. Laki-laki ya, jadi di dalam konteks Aceh itu ada 3 ya kalau saya lihat. Yang pertama laki-laki itu TNI, yang kedua adalah GAM, dan yang ketiga adalah rakyat biasa, civil society, yang laki-laki ya. Nah ini, yang muda-muda itu udah pada keluar dari Aceh. Yang muda-muda ini interseksi jadi penting. Yang muda keluar dari Aceh, laki-laki yang mana? Atau laki-laki yang mana yang keluar dari Aceh? Oh, ternyata laki-laki muda. Berarti gender berinterseksi dengan usia kan? Yang keluar selamat, ini laki-laki muda. Pada kemana mereka? Sebentar, kelas atas atau kelas bawah? Nah, yang kelas atas, ini mereka pada pergi ke Jawa, sekolah di UGM, sekolah di ITB, sekolah di UI, ya. Di Jogja ini banyak ya yang disekolahkan sengaja dikirim oleh orang tuanya kaya supaya anaknya terhindar dari konflik. Nah, kalau yang kelas bawah gimana? Kelas bawah kalau yang muda ini tetap keluar dari Aceh nyari pekerjaan di Medan, nyari pekerjaan jadi TKI di Malaysia, pergi ke Jawa bekerja gitu. Nah, yang tersisa siapa? Yang tersisa orang tua. Nah, masalahnya orang tua ini mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Maka ketika pada waktu itu ya daerah operasi militer itu kan berapa meter kan tentara ya, pos tentara, pos aparat, mereka menyebutnya aparat. Jadi di sini misalnya ada pos aparat, sekitar 500 meter pos aparat. Nah ini orang tua yang laki-laki ini ketika ketemu dengan aparat, itu kasihan sekali. Karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ketika menjawab keliru itu langsung dipukulin, misalnya seperti itu ya. Jadi ada sebuah anekdot, tapi ini kejadian sesungguhnya. Jadi ceritanya begini, ada beberapa laki-laki yang berada di sebuah pos gitu ya, duduk-duduk gitu. Terus tiba-tiba ada laki-laki yang berlari melewatin mereka, wus lari. Ada laki-laki lari. Terus di belakangnya itu ada aparat yang mengejar. Berhentilah aparat itu di rombongan bapak-bapak ini. Terus dia tanya sama seorang bapak ini sih, kalian lihat ada yang lari? Lihat. Berapa orang? Nah, bapaknya ini jawab, tak ku bilang, gitu ya. Langsung dipukulin sama aparat tadi. Kenapa kok dipukulin? Nah, begini masalahnya bahasa. Dia mengatakan tak ku bilang. Tak ku bilang itu bagi orang Aceh artinya aku nggak ngitung. Tapi bagi aparat yang orang Jawa ini tak ku bilang itu artinya aku nggak mau ngomong. Itu banyak sekali terjadi dan banyak sekali yang mengalami skizofrenia. Jadi banyak sekali yang mental problem ya. Jadi yang saya interview itu ada ibu-ibu yang mengalami mental problem karena bapaknya atau suaminya itu dipukulin berkali-kali. Gitu ya. Ini artinya apa? Dalam konteks ini, itu gender berinterseksi dengan usia. Jadi laki-laki di dalam konteks ini nasibnya lebih mengenaskan daripada perempuan. Karena apa? Karena mereka lebih banyak ya mengalami kekerasan, misalnya seperti itu. Ya, melihat konflik, misal perempuan yang mana ya? Bisa juga laki-laki ya, laki-laki yang mana yang menjadi korban dari konflik. Jadi teman-teman nanti ketika meneliti dengan perspektif gender, ya oke, meneliti mengenai perempuan menjadi korban perkosaan seperti contoh
perang Bosnia tadi, perang Turki Armenia, ya, atau perkosaan terhadap perempuan di Aceh juga terjadi. Tetapi kalau mau melihat aspek laki-lakinya juga tidak apa-apa. Nanti studinya adalah studi tentang maskulinitis, ya, studi tentang maskulinitis. Oke, nanti mungkin saya mungkin bisa dikasih alamatnya, apa namanya, nanti saya kirim buku contoh-contoh, karena saya lebih tertarik juga meneliti yang bukan second wave of feminism, tapi lebih ke gender difference dan juga maskulinitis. Nanti saya ada beberapa buku baru, nanti bisa saya kirimkan ya, Mbak Umi. Oke, siap Bu, siap. Ya. Telepon. Oke. Nah, ini bagaimana membangun desain riset. Ya, ini sangat penting. Kita seringkali sebagai peneliti lupa bahwa jangan lupa ketika meneliti itu melihat benturan desain dan dasol. Benturan antara yang diidealkan, yang diharapkan dengan realita yang ada. Ya, mungkin kemarin Bu Uis ya, Bu Uis itu kebetulan ini menjadi satu, kita punya bimbingan bersama ya. Jadi benturan desain dan dasolen ya, benturan antara yang diharapkan yang dengan realitanya. Nanti saya kasih contoh ya. Pertama ini dalam menulis apapun itu ya, termasuk menulis artikel jurnal internasional yang sekarang sedang ngetren toh, Scopus mania. Ini jangan lupa lihat ini ya. Terus kemudian yang kedua, ini sangat penting juga merunut literature review. Jadi kita seringkali keliru. Coba contohnya kalau ujian nih, ujian tesis, ujian deskripsi, disertasi, kalau mahasiswanya mau mempresentasikan literature review, dilewatin aja. Itu kesalahan total dari kita. Karena pengalaman saya menulis dengan teman-teman saya Jenewa, pertama kali menulis kita selalu memulai dari literature review. Karena apa? Karena literature review ini akan mengarahkan kita kepada distinction atau perbedaan tulisan kita dengan tulisan yang sudah ada sebelumnya. Itu harus kita klaim. Ya. Jadi misalnya ya, tulisan misalnya yang tadi tentang misalnya ya konflik Aceh gitu ya. Oh, tulisannya itu banyak tentang perempuan yang menjadi korban. Disebutkan siapa saja yang sudah pernah nulis. Tapi saya melihat bahwa justru laki-laki itu lebih banyak menjadi korban di dalam konteks perang Aceh, konflik Aceh. Nah, itu klaim kita. Itu bisa ditulis di kalimat pertama. Ya. Jadi bahwa ketika banyak studi itu melihat bahwa perempuan itu menjadi korban di dalam konflik Aceh, saya justru melihat bahwa justru laki-laki senior itu adalah korban yang paling sering ditemui di dalam konteks Aceh, konflik Aceh. Nah, itu justru menjadi klaim kita. Itu menunjukkan distinction kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi merunut pustaka sebelumnya, mencari gap. Kita harus selalu mencari gap yang belum pernah ditulis. Karena apa? Karena kalau enggak, kita dianggap enggak berkontribusi apapun. Ya, dan saya melihat sekarang misalnya di jurnal-jurnal ya, saya pernah nulis di eJames ya, ini ada satu lagi sebentar lagi akan di Kijis gitu ya. Saya juga nulis banyak tentang kajian-kajian, tapi di Perancis ya. Saya kajian Islam di Perancis, saya banyak menulis. Nah, itu memang mereka juga mensyaratkan ini literature review. Ya, jangan dikira hanya di luar negeri, enggak, di jurnal-jurnal apa namanya IAIN, UIN sekarang bagus-bagus ya, menurut saya sangat dikelola dengan bagus, dan itu mereka juga sudah apa namanya sudah seperti yang kalau kita menulis di beberapa jurnal di luar negeri gitu ya, mencari distingsi atau beda yang belum ditulis. Nah, permasalahan ini mungkin bapak-bapak seneng ini. Oke ya. Nah, ini misalnya contohnya nih. Sebuah desa di Banyumas. Mayoritas penduduknya beragama Islam yang taat. Mereka mengklaim sebagai Islam yang solehah ya. Nah, pada pasca reformasi terlihat dari adopsi simbol dan aspek keagamaan yang semakin menguat. Ya, jadi sebuah desa di Banyumas ini 100% ini contoh saya ambil dari tulisan mahasiswa saya di studi agama di sini di CRCS ya. Jadi desanya ini mayoritas atau 100% bahkan penduduknya itu Muslim, dan mereka mengatakan mereka adalah Muslim yang taat ya.
Dan kemudian pada masa reformasi, ya, kemudian ketika simbol-simbol Islam itu beraneka ragam, ya, misalnya berjilbab dan sebagainya, semuanya juga menguat ya di dalam konteks desa tersebut. Nah, ini dasolnya, sesuatu yang diharapkan. Ketika semuanya sama, semuanya oke, itu yang diharapkan, ya. Nah, ini desainnya, tapi ronggeng sebagai kesenian tradisional yang mengandung unsur erotis tetap dilestarikan di desa tersebut. Ada yang satu gap. Di satu sisi mereka pada masa reformasi ini semakin menguat, ya, aspek-aspek keagamaan, banyak perempuan memakai jilbab dan sebagainya, tapi ronggeng tetap dipertahankan. Nah, ini bagaimana ini? Ya, padahal ronggeng itu di dalam konteks masyarakat kita lebih cenderung dihubungkan dengan aspek erotisme dan lain sebagainya. Itu tetap dilanggengkan, ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya apa? Kan gitu kan? Ya, pertanyaannya bagaimana mereka bernegosiasi dengan dua hal yang bertolak belakang ini. Negosiasinya seperti apa? Nah, ternyata memang luar biasa bagaimana mereka bernegosiasi, ya. Jadi misalnya sudah nggak mau lagi, ya, misalnya kalau dulu kan ronggeng kan diseselke gitu, ya, kalau ngasih uang mereka udah nggak mau. Jadi ada kaleng di depan. Jadi kalau mau ngasih uang, ya kaleng, udah nggak boleh lagi disentuh tubuh, misalnya seperti itu, ya. Pakaian juga tidak terbuka, pakaiannya tertutup, meskipun mereka menari ronggeng yang dulu kembenan, mereka udah nggak pakai kemben lagi. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi menarik, ya. Jadi ini sangat penting menemukan permasalahan yang catchy. Permasalahan yang orang lain belum pernah nulis. Penelitian yang jarang diteliti, ya. Seperti laki-laki Aceh yang menjadi lebih banyak korban itu jarang yang meneliti, ya. Akhirnya saya tulis. Ya, terus kemudian penelitian yang tidak ada di tempat lain kayak ronggeng gitu, ya, itu nggak ada di tempat lain. Praktik-praktik yang itu sangat keren, ya, yang menjadi wacana aktual. Nah, ini menurut saya teman-teman di IAIN, UIN itu memiliki kesempatan luar biasa. Karena apa? Karena ketika sekarang kita berbicara Islam, itu banyak sekali jurnal yang mau menerima. Ya, makanya saya juga banyak menulis tentang Islam karena banyak yang menerima, tertarik, ingin melihat seperti apa sih, gitu, ya. Jadi mereka banyak yang tertarik, gitu. Nah, ini literature review, ya. Misalnya dulu itu selalu persoalan seni yang dilestarikan, persoalan ekonomi menggunakan tubuh ronggeng, persoalan tubuh yang digunakan secara politis oleh masa Orde Baru. Ini mungkin literature review-nya dimasukkan itu, ya. Tetapi kemudian bahwa distingsinya, ya, melihat ronggeng di sebuah wilayah yang Muslim, tetapi masih mempraktikkan kesenian ronggeng yang erotis itu. Bagaimana tubuh perempuan diposisikan dalam situasi perubahan sosial dan politik. Ini kan perubahan sosial dari masa Soeharto ke reformasi, ya. Melihat transformasi praktik agama dan sosial di dalam sebuah transformasi politik. Jadi ada transformasi praktik kesenian yang terkait dengan persoalan agama, terkait persoalan sosial, tapi di dalam bingkai sebuah transformasi politik. Nah, ini distingsi penelitian yang di atas belum dikemukakan. Gitu, ya. Oke, nah ini, ya, relasi, ya, antara laki perempuan, ya. Ini kalau di dalam konteks ronggeng ini, ya, fokus penelitian melihat relasi laki-laki perempuan dalam masyarakat, ya, khususnya di Banyumas tadi itu, ya. Nah, ronggeng ini berada dalam struktur politik dan sosial maskulin, tetapi yang bergerak. Jadi struktur sosial dan politik di Indonesia ini kan masih sangat maskulin. Tetapi struktur tersebut enggak tetap. Setiap era memunculkan struktur maskulinnya sendiri-sendiri. Struktur maskulinnya Bung Karno beda dengan struktur maskulinnya Pak Harto. Pak Harto kan terkenal dengan the smiling general. Smiling general itu menurut saya ya sudah Dasein dan Dasolen. Ya toh? Dasein dan Dasolen yang satunya menunjukkan aspek
masculinity sebagai general gitu kan, sebagai jenderal misalnya smiling ya, sesuatu yang lembut. Ini dasain dan dasalan gitu ya. Ini maskulinitasnya, aspek maskulinnya beda dengan zaman reformasi, beda lagi gitu ya. Oke. Apakah perempuan mampu bernegosiasi? Bagaimana negosiasi mereka lakukan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, itu tadi kalau ngomong soal perempuan dan laki-laki aja gitu ya. Tapi coba kalau kita latihan pakai intersectionality. Pakai intersectionality dalam kasus Ronggeng tadi gimana ya? Oh, hubungan itu bersifat multidimensional. Gender berinteraksi dengan kelas sosial. Bagaimana Ronggeng yang lebih tua posisinya? Apakah dia bernegosiasi sama dengan Ronggeng yang muda? Yang tua jangan-jangan tetap pakai kemben. Yang tua mungkin jangan-jangan tetap sama dengan yang sudah dia percayai sebelumnya. Terus bagaimana Ronggeng yang secara ekonomi lebih mapan posisinya? Apakah negosiasinya sama dengan yang secara ekonomi tidak lebih mapan? Nah, ini kalau kita menggunakan aspek interseksionalitas. Ini aspek interseksionality ini menurut saya rumus ajaib itu dari seorang feminis yang namanya Chandra Mohanty. Ini gender and intersectionality ini yang mengemukakan teorinya 3 orang itu bukan orang kulit putih. Jadi mereka melawan pandangan orang-orang kulit putih. Yang pertama Chandra Mohanty itu adalah orang India yang menjadi seorang profesor di Amerika. Yang kedua itu namanya Kimberly Crenshaw, itu orang kulit hitam. Ya, seorang ahli hukum kulit hitam. Dan yang ketiga itu adalah Patricia Hill Collins, itu seorang sastrawati, penulis sastra, dan dia berkulit hitam. Jadi mereka merasakan bahwa nasib Chandra Mohanty misalnya, dia merasakan dirinya, dia perempuan India tapi beruntung. Bayangkan seorang perempuan India bisa kuliah di sebuah perguruan tinggi besar di Amerika, bisa menjadi profesor di sana. Dia ingat teman-temannya dulu mungkin waktu di India yang laki-laki belum tentu seperti itu. Gitu ya. Ya ini metodenya, saya kira metode tergantung tadi ya. Apakah ada eksploitasinya ya? Siapa menjadi objek itu menjadi sangat penting ya. Ada gender tertentu yang mendominasi secara ekonomi, sosial, politik? Apakah ada ketimpangan? Ini harus ada di dalam mindset kita ketika kita berbicara mengenai gender. Apakah ada usaha melawan? Apakah ada agensi perempuan dari kalangan tertentu? Agensi ini adalah usaha untuk melawan struktur. Ya. Nah, agensi melawan struktur ini bisa siapa saja. Bisa perempuan difabel melawan struktur, ya, itu bisa, ya, ada di mana-mana, ya. Apakah ada laki-laki terlibat dalam pembelaan terhadap perempuan? Ini saya kira yang hadir di sini semua pro pada perempuan ya. Kalau enggak hadir. Harus ya. Nah ini ya, ini saya kira yang kemarin Bu Eis mungkin saya kira sudah banyak menjelaskan ya. Di dalam struktur subbab itu jangan lupa mendialogkan yang empiris dengan teorinya. Ya seringkali kita janji di awal, di dalam tesis, skripsi itu teorinya banyak banget gitu, tapi nggak muncul di bagian pembahasan. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi teori harus selalu muncul. Teori harus menjadi lensa ya untuk kita berpikir ya. Kenapa itu ya? Terus kesimpulan harus kuat. Ini pengalaman saya ya. Ini kebetulan saya kan menjadi reviewer mungkin hampir semua jurnal sastra di Indonesia gitu ya. Itu sama permasalahannya ketika sampai ke kesimpulan itu terus hanya 1 paragraf. Nah ini tidak convincing ya bagi reviewer. Jadi jangan istilahnya kalau lari ya sampai selesai. Gitu. Jangan mandek di tengah jalan terus alah wis lah yang penting tadi udah tak tulis di bagian introduction sama pembahasan ya. Kesimpulannya harus sangat menendang gitu ya. Kalau enggak nanti reviewernya juga akan memberikan nilai yang enggak bagus gitu ya. Jadi mungkin itu Mbak Umi ya, kita bisa diskusi lebih jauh. Misalnya ada yang tertarik untuk melihat maskulinitis juga bisa gitu ya, mau melihat
Yang lain silahkan. Jadi bidang saya biasanya gender studies ini. Kemudian saya juga mengajar critical discourse analysis, analisis wacana. Ya, jadi nanti siapa yang ini terkait ya, mengapa saya menggunakan analisis wacana. Nah, nanti kalau siapa yang ingin tahu, silahkan bisa menanyakan. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun sangat, Bu Wening. Luar biasa tadi pemaparan panjenengan, ya Allah, detail sekali. Materi-materi yang disampaikan tadi sampai-sampai kita, kalau saya sendiri ya, merasa kesulitan untuk mengikuti banyak sejarah-sejarah yang luar biasa gitu ya, dan itu belum kita ketahui, padahal kita itu sudah ya sedikit banyak sudah belajar tentang gender gitu, karena kita di sini tuh di pusat studi gender, Bu, tapi ternyata banyak sekali detail-detail yang sangat penting gitu ya, malah tidak terbaca. belum terbaca. Luar biasa sekali, terima kasih sekali. Ini jadi menginspirasi. Bacanya apa ini ya? Bacanya bagaimana sampai bisa mendapatkan ilmu yang sangat dalam gitu, dan ngelodok sekali ibaratnya ya. Itu tadi pemaparannya luar biasa, dan kalau disimpulkan banyak sekali kesimpulannya gitu. Ada siklus-siklus dari teori-teori gender sendiri ya, ada kritik-kritik untuk teori sebelumnya sehingga memunculkan teori yang baru. Kemudian banyak juga ternyata bukan hanya kita perempuan yang menjadi korban gitu ya, tapi laki-laki juga, dan itu di mana-mana, apalagi di masa pandemik ini ya. Kebanyakan riset itu ya korbannya perempuan, padahal laki-laki ya paling sering diserempeti istri. Kita itu kalau di rumah ya ininya suami, siapa lagi yang mau dimarahin kalau bukan suami kan gitu ya. Itu kayaknya kita KDRT dengan mereka. itu barangkali bisa menjadi suatu studi kasus untuk membuat sebuah paper gitu ya. Atau dari satu studi kasus tadi bisa menjadi beberapa artikel seperti yang panjenengan tadi sampaikan ya. Dari satu penelitian kita bisa membuat beberapa artikel. Itu kayaknya sangat-sangat menarik ya. Nanti teman-teman di sini bisa menanyakan lebih dalam tentang itu. Jadi jangan sekali turun ke lapangan artikelnya 10 gitu kan luar biasa. Jadi kita sebagai pemburu Scopus itu jadi semakin mudah gitu ya. Atau Scoopy gitu ya, kata teman saya tuh bukan Scopus, tapi sekarang di IAIN tuh lebih banyak yang punya Scoopy gitu daripada Scopus itu. Dan teman-teman di sini kebetulan masih ada beberapa Bu yang belum bisa tembus ke Scopus. Nanti barangkali bisa share pengalaman ke arah situ juga ya. Langsung saja mungkin ke sesi tanya jawab ya, biar lebih mendalam lagi, karena ilmunya ini baru 0,0001% ini yang disampaikan gitu ya. Saya ingin ini di ruangan ini dulu ya Bu ya. Kebetulan kami ada di Hotel Davam Pekalongan. Dari peserta yang ada di Davam, monggo silahkan Bapak Ibu. Pertanyaan ke Ibu Wening luar biasa tadi. Banyak sekali pertanyaan mungkin. Bu Ningsih? Di chat Bu. Ya, di chat juga sudah ada beberapa ya, dan saya sudah tulis jangan khawatir akan hilang gitu. Ya, kami beri kesempatan dulu kepada peserta yang ada di Hotel Davam ini ya. Maka Bu Ningsih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu langsung dengan pakar gender gitu ya. Selamat pagi Bu Wening. Perkenalkan saya Ningsih Fadilah dari Pekalongan. Saya tertarik sekali dengan tadi ada feminisme, ada maskulinitis. Jadi penelitian gender itu bisa dibidik dari perempuannya maupun laki-lakinya. Ada penelitian saya tentang problematika depresi pada lansia Ibu. Yang saya temukan di lapangan, jadi para lansia ini mereka mengalami depresi tidak hanya karena faktor menurunnya kesehatan tubuh performanya,
tetapi juga lebih kepada memori tadi yang disampaikan Bu Mimi ya, fenomena tentang gender kemudian ketimpangan itu juga terjadi karena banyak sekali peristiwa masa lalunya ketika dia muda itu mengalami problematika yang membuat dia merasa memunculkan depresi itu dari tumpukan masalah yang sehingga ketika lansia dia merasa bahwa apa yang dia capai di masa lalunya itu menuai sebuah kegagalan. Kemudian ada juga faktor ketimpangan sosial atau kelas tadi, kelas yang Ibu Waning sampaikan tadi. Banyak mereka yang mengalami problematika depresi pada lansia itu mereka berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Ya tidak semuanya yang saya temukan begitu, tapi juga mayoritas yang ada di sana itu mengatakan bahwa kondisi-kondisi kesepian itu karena adanya faktor dukungan dari keluarga yang kurang. Ketika dia lansia itu dukungan keluarganya mereka fokus pada keluarganya sendiri, tapi sehingga mengesampingkan lansia ini atau orang tua yang kemudian sendiri hidupnya dan akhirnya mengalami sebuah problematika tertentu yang menjadikan dia depresi. Nah, yang saya ingin tanyakan, penelitian saya ini ketika akan saya angkat ke dalam sebuah naskah publikasi yang perspektifnya gender, itu saya harus memulai dari mana? Saya tertarik tadi yang namanya depresi itu ternyata tidak hanya perempuan lansia, tapi juga laki-laki juga. Ketika saya ingin membidik ke maskulinitas, saya harus seperti apa langkahnya? Dan kemudian ketika saya membidik ke perempuan lansianya, saya juga harus bagaimana? Ini mohon bimbingannya Ibu. Kemudian yang kedua, ini lebih di luar ke riset ya. Jadi di UGM itu bagaimana pengalaman-pengalaman Bu Wening di UGM beserta tim-tim gender yang ada di UGM, seperti apa kegiatan-kegiatan mungkin kebijakan-kebijakan yang menuju kepada penguatan responsif gender di UGM sehingga Universitas UGM ini menjadi salah satu universitas pionir-pionir yang memang mengusung dan membawa lingkungan perguruan tingginya menjadi universitas yang responsif gender. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta di sini masih ada yang, oh ya itu, ada Pak, nggak kelihatan. Oh ada Pak Mukhlis, monggo Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju Pak, biar kelihatan. Ini salah satu bapak-bapak yang pro gender ini Bu. Oh tidak juga. Jadi begini Bu, keilmuan saya itu pendidikan bahasa Indonesia, bidang keilmuan saya itu pendidikan bahasa Indonesia, bidang keilmuan. Seringkali dalam riset-riset ataupun publikasi terhadap kajian teks atau naskah sastra, feminisme itu hanya dianggap sebagai sebuah pendekatan untuk menginterpretasikan makna karya sastra atau bisa dikatakan sebagai psikoanalisis. Dan biasanya hasil pembacaan ataupun interpretasinya itu tetap saja mengalami kekeringan ataupun kedangkalan pembacaan. Jadi saya mau tips dari Bu Wening bagaimana agar riset yang kita lakukan itu memiliki hasil pembacaan yang komprehensif dan juga tidak hanya sekadar menyajikan rangkaian korpus data saja di dalam riset itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi barangkali di sini Pak Nanang.
Bapak Ibu peserta di ya, silakan Bu. Bisa maju dulu sebentar. Luar biasa, ini sangat responsif kita terhadap gender. Monggo Bu, perkenalan dulu Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hobi Malatina. Ini saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan penelitian yang berbasis gender. Jadi mengingat basic saya bahasa, pendidikan bahasa, saya mohon arahan dan bimbingan dari Ibu ketika saya ingin memasuki tema riset analisis semacam gender bias gitu. Itu jika dianalisis dengan menggunakan pisau analisis gender, maka adakah referensi atau teori yang bisa Ibu rekomendasikan untuk bisa saya pakai dalam menganalisis misalnya sebuah buku teks yang selama ini dipakai di sekolah-sekolah misalnya seperti itu. Nah, karena mengingat biasanya ketika ada gender bias di dalamnya itu sedikit banyak kan nantinya akan mempengaruhi kepada mindset atau pola pikir siswa. Maka dari itu di situ misalnya nanti saya ingin menganalisis buku teks tersebut, kira-kira teori apa yang bisa Ibu rekomendasikan kepada saya yang masih apa istilahnya ya, abangan mengenai gender. Teori apa yang bisa saya gunakan untuk menganalisis buku teks tersebut? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 penanya dulu ya. Dari luar biasa ini memang Bu. Terima kasih. Pertanyaannya cukup jelas nggih Bu nggih? Ya, cukup jelas ya. Ini luar biasa pertanyaannya, saya kira sangat bagus sekali ya. Dan saya kira ini pertanyaan yang nanti juga bisa aplikatif ya, bisa menjadi bahan riset. Pertama tadi mengenai kalau mau melihat persoalan aspek tadi bagaimana kalau mau melihat aspek laki-lakinya, apakah mau melihat aspek perempuannya, itu bisa semua ya. Jadi sebetulnya dari kalau saya dengarkan tadi sebetulnya sudah punya banyak sekali data mungkin ya. Jadi sudah ada sudah mengetahui bahwa ini keluarga menengah ke bawah ya yang lebih banyak istilahnya mengalami depresi ya. Karena mereka tidak mendapatkan mungkin perhatian dari keluarganya ya. Kenapa ya? Karena keluarganya lebih cenderung memperhatikan keluarga intinya sendiri ya, anak-anaknya. Jadi orang tuanya menjadi ditinggalkan gitu. Nah, di sini bisa menjadi satu poin penting itu. Bagaimana interseksi antara gender tadi dengan persoalan kelas sosial ya, persoalan ekonomik ya, persoalan strata ekonomi misalnya seperti itu. Jadi di dalam konteks ini sebetulnya bisa macam-macam, bisa juga komparasi ya antara laki-laki dengan perempuannya. Jadi apa bedanya ya depresi lansia yang dialami oleh laki-laki dengan perempuan terkait dengan memorinya, itu bisa dikomparasikan, bisa dibandingkan juga. Jadi ini bisa menjadi beberapa poin penting untuk diangkat ya. Yang pertama tadi bisa komparasi antara depresi laki-laki dengan perempuan terkait dengan memori mereka. Ya kalau yang merasa lebih tidak berhasil itu yang mana? Saya melihat banyak sekali laki-laki itu misalnya setelah pensiun itu lebih banyak depresif ternyata ya daripada perempuan yang pensiun misalnya seperti itu.
gitu ya. Jadi ini bisa dikomparasikan ya. Tapi kemudian tadi menarik juga ketika diinterseksikan dengan persoalan kelas sosial. Saya kira siapa yang apa namanya apa bedanya antara kelas menengah bawah dengan kelas menengah atas misalnya di dalam hal depresi ini. Jadi sebetulnya poin-poinnya sudah ketemu tadi ketika saya mendengar penjelasan dari Mbak Fadilah tadi ya. Itu aspek-aspeknya sudah ketemu, jadi tinggal mengait-kaitkan. Mau di kaitan yang mana yang mau ditekankan. Itu saja saya kira ya. Terus kemudian yang kedua, pengalaman UGM terkait dengan gender. Nah, satu hal ini mungkin teman-teman waktu itu mendengar ya kasus yang cukup booming di UGM itu yang kasus sexual violence. Dengar tak? Sangat viral. Nah itu saya termasuk yang bikin peraturannya. Jadi 1 dari 3 orang yang membuat peraturan itu saya dengan Prof. Muhajir Darwin dan Mbak Ediono, ya Mbak apa namanya dari Fakultas Hukum, Mbak Miyanti Ediono, ya. Jadi ini adalah respons yang sangat pragmatik dari UGM dan saya baru sadar bahwa peraturan itu menjadi peraturan pertama yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terkait dengan sexual violence. Gitu ya. Jadi ini respons yang terkait dengan gender ini sesuatu yang sangat fenomenal lah katakanlah ya, karena nggak mudah ya ternyata membuat peraturan yang seperti itu sangat sulit ya, banyak sekali tantangannya dan tapi kemudian disetujui meskipun lumayan apa lama ya cara sampai kepada peraturan tersebut muncul ya. Jadi menurut saya memang kita seringkali tidak sadar bahwa persoalan gender itu seringkali kita hadapi ya di dalam kehidupan sehari-hari dan orang karena ketidaksadaran tersebut kemudian tidak peka ya kepada apa yang terjadi. Lah, usaha-usaha membuat orang peka ini ya, antara dengan peraturan yang lebih responsif terhadap korban misalnya seperti itu menjadi sangat penting dan saya kira di situ peran kita ya tidak harus institusional ya tetapi bisa peran pribadi ya. Jadi perjuangan itu kadang-kadang sangat bersifat pribadi termasuk yang kekerasan seksual itu bukan karena saya dekan FIB ya tapi karena saya mengatakan langsung saja ya apa yang mungkin sebaiknya dilakukan. Oke, kemudian yang ketiga tadi feminisme sebagai pendekatan ya mungkin di dalam konteks sastra ketika feminisme itu begini yang sering sekali saya temui ya sampai ketika saya pulang ya ke Indonesia itu saya melihat hampir semua tulisan mengenai gender di dalam sastra itu mengenai kritik sastra feminis. Itu pendekatan. Jadi kritik sastra feminis, woman standpoint, itu adalah pendekatan dan itu waktu itu satu-satunya yang dipakai. Jadi kalau saya melihat tuh mungkin ratusan ya. Ada ratusan mahasiswa S2, S3 itu kalau berbicara mengenai gender, feminisme itu mesti kritik sastra feminis. Nah, padahal ketika kita berbicara gender itu banyak sekali teorinya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah yang besar-besar. Ya, teori besar-besar. Kita belum berbicara post-feminisme, misalnya seperti itu ya. Kita belum berbicara mengenai aspek new materialism. Banyak sekali teorinya, jadi mungkin kalau saran saya mulai melihat teori-teorinya justru jangan teori yang besar-besar. Teori yang kecil-kecil. Karena teori-teori yang kecil-kecil yang misalnya contohnya ya ketika kita berbicara feminisme dalam hubungannya dengan kolonialisme. Mungkin kalau kita tertarik ya otomatis harus baca Gayatri Spivak untuk bisa menjelaskan bahwa perempuan negara jajahan itu kayak apa sih? Kita itu memiliki sindrom postkolonial kayak apa? Itu mungkin harus baca Gayatri Spivak. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana aspek ini perempuan itu nggak harus kok masuk ke ruang publik kok, enak juga tuh jadi Nia Ramadhani
di rumah, potret sana, potret sini, bajunya baju baru terus, pamer ini, pamer itu, tapi nggak di rumah, nggak kerja, ya siapa yang nggak mau gitu, misalnya ya kan boleh saja. Nah itu harus baca postfeminisme, gitu ya. Jadi cara kita mendekati pertama adalah dari empirisme yang kita lihat, tapi kemudian kita mencoba, sekarang mudah sekali mencari teori. Misalnya mencari teori tentang postfeminisme, ketik saja postfeminisme teoris, oh itu langsung muncul banyak sekali. Jadi justru mungkin untuk memperkuat ini teori-teorinya diperkuat, teori-teori yang macam-macam tadi. Nah pertanyaan tadi kok Bu Neneng kok tahu ya, karena saya studinya itu. Bayangkan saya puluhan tahun nguplek-nguplek itu ya, sejak tahun saya nulis S1 itu saya sudah gender. Tahun S1 saya itu tahun 94 ya. Itu sudah ada aspek gendernya gitu ya. Jadi bayangkan itu sudah puluhan tahun ya. Kalau sekarang apakah terlambat memulai? Tidak. Bisa dimulai dari tulisan-tulisan analisis-analisis yang sederhana-sederhana ya. Yang analisis-analisisnya yang praktikal gitu ya, yang tidak jelimet. Banyak buku terjemahan itu terlalu jelimet ya, karena orang Eropa sendiri, orang Amerika itu kalau berpikir seringkali jelimet gitu ya. Nah kita bisa belajar dari tulisan-tulisan yang orang Indonesia sendiri, jurnal perempuan bisa dibuka gitu ya, jurnal Poetika bisa dibuka yang terkait dengan gender, itu nanti mungkin lama-lama banyak teori akan terakumulasi. Gitu. Jadi mainnya nanti di teori, ya di konsep-konsep ya. Terus kemudian yang keempat, dalam pendidikan bahasa, tema riset tentang gender dan bahasa. Oke, ini saya sekedar sharing, saya pernah menulis mengenai seksisme dalam bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis itu sudah saya tuduh sejak awal, bahwa bahasa itu seksis. Gitu ya. Dan saya memberi contoh, bagaimana bahasa itu seksis. Saya beri contoh ya. Misalnya, bahasa Perancis ini kalau le, ya, misalnya le kan laki-laki ya. Misalnya contohnya adalah orang yang menyalakan api itu selalu laki-laki. Ya, analume, un ya, analume itu adalah laki-laki. Seorang yang menyalakan api. Tapi kalau itu jadi perempuan, unalumes, ya. Kalau laki-laki analume, kalau perempuan jadi unalumes. Saya mungkin dalam bahasa Arab bisa konteksnya nanti bisa sama. Kalau analume itu ada laki-laki yang menyalakan api. Tapi kalau unalumes itu perempuan nakal. Yang bikin laki-laki itu membara. Sexually gitu ya. Nah, itu analume itu laki-laki pematik korek api, menyalakan biasanya tungku yang besar. Gitu. Ini perempuan adalah alumes, adalah ini orang yang nakal, gitu ya, yang suka menggoda lah. Ada contoh lagi, angbaleyeh. Angbaleyeh itu tukang sapu. Tapi kalau unbaleyes itu jadi sapunya. Jadi kalau laki-laki itu selalu jadi subjek, kalau perempuan itu selalu jadi objek. Gitu ya. Nah, ini di dalam bahasa Perancis. Saya kira teman-teman mungkin akan menemukan juga di dalam bahasa Arab ya, atau bahasa Indonesia itu banyak sekali ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia itu kan perempuan nakal. Oh, itu coba cari di kamus. Itu banyak sekali sinonimnya. Laki-laki nakal. Wah, itu sedikit kayaknya. Nanti bisa dicari gitu ya. Bisa dicari ya. Jadi kita perlu sensitivitas bahasa-bahasa tadi ya untuk untuk melihat bahwa ada satu ketimpangan ya ketika kita melihat aspek bahasa. Tapi penelitian lain terkait dengan gender ini yang sedang saya lakukan ya. Saya sedang melakukan penelitian tapi saya menggunakan metode GIS. GIS itu Geographic Information System. Jadi memakai peta. Menggunakan peta. Saya menggunakan peta untuk melihat kerentanan bahasa Jawa di Jogja. Dasain dan dasolan saya apa? Ini satu contoh ya, kalau penelitian linguistik. Saya bukan linguis, tapi saya nulis aja. Nggak ada yang nulis itu, tak tulis baik. Gitu. Jadi gini, dasain dasolan saya. Jogja ini kan sebuah
daerah, wilayah yang privilege secara bahasa dan budaya. Bahasanya menjadi rujukan. Bahasa kelas atasnya menjadi rujukan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat berita nih ya, lihat berita kan di Jogja ini mesti bahasanya bahasa Jawa atau yang kromo. Tapi coba di Jawa Timur kan ngoko toh bahasanya. Tapi kalau di sini kan bahasanya Jawa kromo. Nah, saya melihat bahwa penggunaan bahasa Jawa di Jogja ini semakin mengalami penurunan, terutama di kalangan anak sekolah. Gitu. Nah, saya mau melihat bagaimana gender, ya di situ. Bagaimana peran ibu sebagai orang yang menyalurkan bahasa sekarang bahasa Jawa atau tidak. Nah, itu saya mapping dengan menggunakan GIS itu, Geographic Information System. Jadi penelitian dengan gender itu bisa macam-macam, ya. Bahkan penelitian sastra, kalau ada teman sastra, itu bisa macam-macam. Kita tidak hanya sekedar interpretasi sastra, ya itu masih oke, ya. Tetapi lama-lama itu saya lihat-lihat ya, karyanya juga itu aja, nggak tambah banyak, yang meneliti tambah banyak, rebutan karya, gitu kan. Kita harus mencoba menerobos dengan menciptakan metodologi baru. Nah, yang sudah terbit dari tulisan saya itu di Journal of Geography, itu tentang sastra. Jadi saya mencoba mapping komunitas sastra dalam kaitannya dengan gender. Bagaimana mereka memosisikan gender di dalam karya mereka. Tetapi komunitasnya, ya ini dengan peta juga gitu. Jadi penelitiannya bisa macam-macam ya. Tapi kita harus berani untuk memunculkan metodologi baru. Membuat metodologi baru, misalnya metodologi yang saya yang saya tulis juga itu menganalisis sastra orang Perancis ya. Di sana di Islam di Perancis itu kan diposisikan marginal, stereotip gitu ya oleh pengarang-pengarang Perancis. Nah, kemudian saya pengen melihat apakah orang Perancis yang ada di Indonesia itu memiliki pemikiran yang sama dengan pengarang Perancis itu. Maka saya meminta orang Perancis itu membaca karya sastra itu. Akhirnya kemudian menjadi mixed method. Ya, metodenya campur antara metode yang interpretatif dengan metode yang lebih eksplanatif karena ada interviewnya. Jadi kita bisa bermain-main sebetulnya ya dengan metodologi yang macam-macam itu. Nah, ini caranya apa? Caranya gimana? Caranya kita membuka diri, meluaskan pandangan, dan ada yang mengatakan, oh orang oleh, kalau saya semuanya boleh gitu ya. Jadi misalnya, oh neliti film itu nggak boleh karena film itu bukan sastra kan gitu toh. Oh film itu kan gambar, itu bukan sastra gitu. Nah, saya bikin buku. Saya justru tak lawan bikin buku membaca relasi gender dalam film lewat lensa sastra. Nanti bukunya saya kirim Mbak itu ya. Jadi ini tulisan teman-teman S2 tapi di situ tentang film tapi analisisnya sastra. Jadi macam-macam. Bisa macam-macam seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi yang penting di dalam kepala kita adalah kita harus curiga, suuzon. Nggak boleh padahal ya suuzon. Kalau dalam penelitian harus suuzon itu ya. Nah ini harus suuzon dulu. Ini timbang enggak ini laki-laki perempuannya gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Ini sebetulnya ada pertanyaan menarik ini ya. Misalnya saya beri contoh ini ya dari pertanyaan Mas Teddy Jatmika ini ya. Misalnya soal akun ya. Akun IG itu follower terbanyak ya 85% itu didominasi oleh perempuan. Itu ada teorinya bisa dipakai, yaitu teorinya male gaze-nya Laura Mulvey. Male gaze Laura Mulvey, ya. Jadi bahwa perempuan itu menjadi daya tarik karena seksualnya, gitu-gitu loh. Menjadi gaze, male gaze, ya. Menjadi perempuan itu menjadi sesuatu yang dipandang karena tubuhnya, karena penampilannya. Itu male gaze, meskipun followernya nggak harus laki-laki semua. Karena apa? Followernya perempuan itu. Perempuan kan juga kadang-kadang menggarisbawahi male gaze itu toh. Kan
kan standar kecantikan itu lebih banyak diciptakan laki-laki, tapi kita sebagai perempuan kadang-kadang mengokekan. Jadi kadang-kadang kita sebagai perempuan pun melakukan male gazing. Nah, ini bisa dijawab dengan teori itu. Ya, yang mengapa akun itu kok dan itu kan bisa dilihat Ayu Ting Ting, Nagita, Prilly, Princess Syahrini, Laudia, Raisa, Luna Maya, misalnya seperti itu ya. Chelsea Olivia, Agnes Monica ini kan top of the top. Dan sexually ya, itu kan yang seksual ya, coba. Princess Syahrini itu kan apa yang dibahas, Ayu Ting Ting kan ya sekitar-sekitar itu ya. Agnes Monica tubuhnya yang berotot, perempuan berotot ya tapi seksinya berotot gitu kan. Ya itu saya kira bisa diteliti dengan male gaze itu. Laura Mulvey ya, bisa saya tulis ini. Chat ya. Apa namanya? Chat ya. Jadi ini teorinya mengenai male gaze ya. Male gaze and visual pleasure. Kesenangan visual. Ya. Visual pleasure, kesenangan visual. Ya. Seperti itu. Ya. Ini Laura Mulvey, ahlinya ya. Ya, mungkin itu Mbak. Bu, matur nuwun Bu. Ini ada satu lagi sebenarnya Bu, pertanyaan di chat room dari Pak Samsul Bahri ya. Ini tentang ekofeminisme, tentang batik Rifaiyah di Pekalongan itu ternyata hanya diajarkan pada anak perempuan ya. Jadi yang laki-laki ini diharamkan atau gimana ini Pak? Atau memang itu kearifan lokal dari batik Rifaiyah yang memang hanya boleh mendapatkan sentuhan khusus perempuan gitu. Jadi memang sebenarnya di sananya itu tidak ada yang bisa ya laki-laki ya. Gitu ya. Atau ini hanya mayoritas saja gitu. Bukan suatu keharaman bagi laki-laki untuk mempelajari atau bisa membuat motif batik Rifaiyah gitu. Ya. Oke. Ini menarik sekali ya bagaimana kalau menurut saya ini teori sosial kapitalnya Pierre Bourdieu itu bisa digunakan ya. Jadi begini, kapital sosial ya. Kapital sosial itu modal sosial. Di mana modal sosial itu di dalam masyarakat Jawa misalnya itu seringkali laki-laki didahulukan. Tetapi di dalam konteks ini itu perempuan justru yang didahulukan. Ya toh, heritage. menurunkan kepintaran, menurunkan keahlian itu di dalam nanti permasalahannya bisa itu. Jadi lebih banyak diturunkan kepada anak laki-laki yang nanti akan menjadi pewarisnya, misalnya seperti itu. Tapi dalam konteks batik ini itu justru perempuan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi bisa di dalam angle itu menelitinya. Tapi kalau ekofeminisme itu kan tentang lebih banyak mengenai lingkungan gitu ya. Mungkin juga bisa dilihat di transkrip misalnya, mengapa sih kok ibu ini nurunkannya pada anak perempuan? Kenapa? Jadi harus tahu dulu mengapa ibu ini menurunkannya kepada anak perempuan. Apakah karena anak perempuan itu lebih friendly kepada environment? Ya, sehingga kemudian dia lebih hati-hati, lebih tidak ceroboh atau seperti apa. Nah, ini angle-nya bisa itu. Tapi kalau menurut saya yang menarik tadi justru mengapa heritage ini justru diturunkan hanya kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Jadi transformasi, bukan transformasi. Ini ya. Menurunkan sosial kapital ya, jadi kapital sosial, modal sosial itu diturunkan, direproduksi, tapi hanya di kalangan perempuan. Menurut saya itu menjadi sangat menarik dan dasarnya bahwa kebanyakan itu pada laki-laki, tapi justru ini itu pada perempuan. Saya malah jadi
Jadi oh bener toh. Itu hanya di itu ya, hanya di batik Rifayah itu ya. Kalau di tempat seperti itu. Ya, di tempat lain tidak. Mungkin ini justru menjadi sangat menarik bagi Dasain dan Dasolan. Jadi nanti justru penelitiannya eksploratif. Mengapa kepada perempuan? Metode apa yang dilakukan? Misalnya seperti itu, gitu ya. Ya, ini ada satu lagi nih Bu dari Pak Teddy lagi tentang empati, komunikasi empati. Benar tidak sih kalau perempuan itu lebih memiliki empati, padahal itu seharusnya laki-laki suka gombal. Itu memang mereka pandai gombal gitu ya, dan ada maunya kan gitu. Kalau perempuan kan kita memang empati tapi tulus gitu ya. Kalau saya mau mengangkat penelitian tentang empati perempuan dan laki-laki ini, bisa tidak kira-kira menggunakan salah satu teori yang ada di dalam gender gitu? Ya. Sebetulnya ada ya. Itu tentang caring ya. Caring ya. Caring itu kan selalu ditujukan kepada perempuan ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita esensialis. Karena kemudian saya seringkali tidak setuju dengan beberapa teori feminis gelombang kedua itu karena seringkali esensialis. Pokoknya nek perempuan mesti penuh kasih sayang. Nek laki-laki mesti kasar, itu kan belum tentu. Ya jadi kita ada kecenderungan misalnya dalam ekofeminisme. Dalam ekofeminisme itu perempuan lebih banyak caring, lebih banyak yang merawat. Ya, mengapa? Ya karena mereka kan di rumah terbiasa merawat anaknya dan sebagainya. Kemudian itu terhadap tanaman, lingkungan mereka merawat, gitu ya. Ini adalah bagian dari ekofeminisme. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan kadang-kadang menjadi esensialis itu bahwa seakan-akan kalau perempuan itu semuanya akan caring ya terhadap alam. Kan tidak juga. Yang bosnya salah satu CPO oil itu perempuan. Yang apa namanya? Bos yang memiliki apa namanya itu? Ini loh. Kelapa sawit. Wah, itu kan perusak alam juga sebetulnya kan, gitu kan. Terus kemudian juga kalau peace building itu yang paling banyak itu adalah perempuan. Selalu kemudian perempuan itu seakan-akan mereka yang merawat perdamaian, laki-laki yang merusak perdamaian. Nah, itu kita yang hati-hati adalah jangan terjebak kepada esensialisme. Karena apa? Banyak juga laki-laki itu yang peace builder yang melakukan bentuk-bentuk peace building. Nah, itu justru nanti menjadi bisa menjadi bisa menjadi kalau menemukan satu konteks di mana tidak juga. Nah, ini justru menjadi sesuatu yang yang misalnya ya, ini perempuan itu kan lebih empati lebih ditujukan pada perempuan, tapi di dalam konteks ini kok laki-lakinya justru yang empati. Ini seperti salah satu tulisan saya mengenai non-violent masculinities ya. Jadi begini, teori maskulinitis itu adalah teori maskulinitis itu sebetulnya adalah bukan laki-laki ya, maskulinitis ya. Maskulinitis itu adalah nilai yang dilekatkan pada laki-laki. Nah, nilai yang dilekatkan pada laki-laki apa? Misalnya perkasa, keras, kuat. Itu adalah nilai maskulin. Tapi nilai maskulin ini perempuan kan juga punya, bisa mengadopsinya. Maka banyak juga perempuan yang maskulin. Jadi maskulinitas itu nilainya, sedangkan laki-laki perempuan itu biologikalnya, gitu ya. Nah, teori maskulinitas mengatakan bahwa maskulin itu kekerasan. Contohnya militer. Teorinya Connell itu mengenai hegemonik maskulin yang disebut dengan laki-laki yang maskulin yang hegemonik itu ya tentara itu. Kuat, perkasa, punya decision making yang kuat gitu ya. Nah, ini di dalam konteks penelitian saya mengatakan bahwa di Aceh itu banyak sekali laki-laki yang kuat, perkasa, tapi mereka enggak militer. Mereka sangat caring. Maka kemudian judul saya adalah non-violence masculinities. Mereka maskulin. Loh, coba teman-teman ke Aceh ya. Itu kalau salaman itu, wah saya baru pertama kali ini loh salaman dengan laki-laki itu tangannya keras sekali. Gitu. Nah, mantan GAM itu kan
di hutan-hutan ya. Jadi tangannya itu keras sekali kalau dipegang itu, saya belum pernah ya. Wah, ini tangannya keras sekali, jadi saya sampai nebak. Gitu. Saya bilang, Pak, boleh nggak Pak? Saya nebak. Mana yang gam dan bukan? Silakan Bu, ditebak, gitu kan? Nah, terus saya tunjuk satu persatu ini. Loh kok tahu Bu? Tahu Pak, dari mata tangannya. Tangannya gimana Bu? Keras sekali, saya bilang gitu ya. Tapi mereka setelah pasca konflik itu non-violence. Mereka tidak mau melakukan kekerasan. Mereka justru membentuk sebuah organisasi agar apa? Agar yang mau kekerasan itu berhenti melakukan kekerasan. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya. Jadi bahwa kita memunculkan sesuatu yang secara common sense orang sudah berpikir itu, tapi kita mengatakan oh enggak seperti itu loh di tempatku, itu boleh. Justru itu menjadi sesuatu yang menarik untuk jurnal-jurnal, terutama jurnal yang di luar negeri. Karena itu tidak mereka temukan di tempat mereka. Misalnya seperti itu gitu. Itu ya Mas Teddy Jatmika. Oh iya. Barangkali ini agak masuk ke pelabelan dari konstruksi sosial dari masyarakat ya Bu ya, yang bilang perempuan itu lebih empati, lebih emosional, dan laki-laki itu cenderung lebih mapan emosinya kayak gitu ya. Ya. Jadi kayak itu sebenarnya belum tentu betul gitu ya. Ya. Gantung dari sosial mereka bagaimana. Ya, itu label yang kemudian itu label ya, bahwa laki-laki itu kuat, perkasa, perempuan itu caring, lemah, lembut gitu ya. Itu pelabelan common sense ya, tapi kemudian diteorisasi oleh R.W. Connell ya. Dalam bukunya yang berjudul Masculinities. Jadi dia membuat konsep maskulinitis itu adalah nilai yang dilekatkan pada laki-laki. Femininitis itu nilai yang dilekatkan pada perempuan. Tapi dalam konteks sosial kan banyak juga laki-laki yang mengadopsi nilai-nilai feminin. Laki-laki yang lembut ya tidak kurang ya, banyak banget gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Wening. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang kedua. Barangkali dari peserta yang di Hotel Dafam dulu. Silakan Bapak Ibu melanjutkan pertanyaan dan mempertanyakan dengan lebih detail dan lebih mendalam dari penjelasan yang telah diberikan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ini ada kelas sosialnya atau peserta? Dan bukan. Ya ini karena online gitu Bu, jadi iya. Kita memberi kesempatan kepada yang lain gitu. ini bias gender nggak ini? Ada kelas sosial. Monggo Bapak Ibu, ya monggo Pak, bisa maju ke depan. Ini salah satu bapak-bapak yang sangat pro gender sebetulnya Bu. Ini Pak, monggo. Kenalan dulu monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum ya Mbak? Ini pertanyaannya sangat simpel, tapi membutuhkan penjelasan yang luar biasa dari panjenengan ini Bu. Bagaimana menghubungkan ekonomi dengan gender, karena beliaunya ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bu. Mungkin nanti bisa diarahkan ke ekonomi Islamnya, bisa juga ya nanti lebih spesifik gitu. Untuk penanya kedua ada lagi ini Bu dari bapak-bapak juga. Monggo Pak Ali. Nggih, monggo Pak, maju ke depan biar kelihatan besarnya. Sudah besar.
Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Ali Muhtar, satu peserta di workshop ini. Minat saya memang sebetulnya basic keilmuan saya adalah Islamic Studies Bu, garis besarnya hukum Islam, lebih spesifik adalah hukum keluarga, dan saya memang tertarik kajian-kajian terkait gender meskipun belum sepenuhnya menguasai Bu. Nah, saya ingin menanyakan Ibu, saya punya gambaran meneliti tentang sebuah tradisi yang ada. Jadi begini Bu, sebagai pengantar saya ingin cerita. Di sebuah daerah, di sebuah kampung di tempat saya berasal itu ada sebuah tradisi manakiban Bu. Jadi manakiban itu adalah sebuah proses untuk mewujudkan rasa syukur, entah itu nazar atau kemudian hajatan apa begitu. Tetapi di prosesi dari awal sampai akhir itu menurut sebagian masyarakat di situ tidak bisa absah kalau tidak melibatkan perempuan. Dalam hal apa? Ada satu kegiatan yang harus dilakukan perempuan di situ, yaitu proses menanak nasinya Bu. Kalau orang bahasa sana mengatakan adang manakiban, itu harus perempuan dan harus keadaan suci. Kalau tidak, maka dianggap nggak sah, kira-kira begitu Bu. Nah, kalau misalkan ini dibuat sebuah proyek penelitian, ini juga gambaran Bu ya, minta pandangan penjenengan terkait yang lain tadi. Desain atau metodologi seperti apa yang pas kira digunakan? Misalkan diambil tema wanita penjaga atau perempuan penjaga tradisi misalkan. Atau hal apa gitu. Ini mohon masukan Bu, karena ini menurut saya menarik. Ketika di sisi lain di kajian Islamic Studies Bu, di kajian fikih, misalkan kita baca karya-karya fikih ya, itu kan lebih menonjol atau lebih tidak berdayakan perempuan. Di kitab-kitab fikih seperti itu, apalagi di karya-karya fikih itu misalkan seluruh pengarang kitab fikih itu kebanyakan laki-laki. Jadi kalau saya mengutip bahasa Kiai Husain Muhammad itu, perempuan di lembaran kitab kuning itu cenderung inferior, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks tadi Bu, dalam kajian tadi perempuan penjaga tradisi, misalkan dalam konteks kasus ritual atau penyelenggaraan proses manakiban tadi, kira-kira gambaran desain seperti apa yang bisa Ibu berikan kepada saya dan teman-teman terkait dengan peran perempuan dalam hal tadi yang memang tidak bisa lepas dari peran perempuan. Maka sesungguhnya dalam kajian Islam sendiri pun perempuan tidak selamanya inferior kalau mau meneliti, ada bagian-bagian yang perempuan justru punya posisi lebih daripada laki-laki. Saya kira begitu Ibu. Mohon maaf nanti bisa diberi jawaban Bu ya. Terima kasih, Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 kali ada orang mengatakan ini ya, dan ini kita menyerangnya nggak sensitif gender. Jadi yang pertama dulu saya rapat, ada seorang petinggi ya di universitas itu mengatakan seperti ini. Wah, ini bahaya sekali ini. Karena apa? Karena yang diterima di perguruan tinggi di Indonesia itu sekarang 60% lebih adalah perempuan. Ini bahaya, gitu katanya. Loh, saya bilang, loh kenapa Pak kok bahaya? Lah ini perempuan Bu, menjadi lebih banyak yang kuliah. Lah kan bagus Pak. Laki-lakinya bagaimana? Nah begini saja Pak, kalau menurut saya kita perlu meneliti mengapa laki-laki banyak tidak lolos. Jangan-jangan karena mereka malas. Tidak bagus di sekolah, main game terus-menerus. Sementara perempuannya lebih rajin. Nah, itu kan justru yang harus dicari. Tapi kalau ada satu aspek gender di situ kuat, karena perjuangannya ya jangan dikendalikan, terus direpresi, jangan sampai terus mereka maunya kuota gitu loh. Maunya ada laki-laki perempuan gendernya, itu kan justru kemunduran gitu. Nah, ini menurut saya di dalam konteks 2 ini tadi itu 2 hal yang berbeda. Gitu. Jadi harus cari jembatannya dulu gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang pertama itu sudah sangat menarik gitu ya. Yang kedua bisa menjadi artikel yang lain. Bisa menjadi penelitian yang lain ya. Mengapa? Sekarang lebih banyak perempuan itu memasuki dunia pendidikan
dari bawah ke tinggi. Nah, kemarin juga ada yang bilang gini, oh nggak usah khawatir Pak, karena perempuan nanti kalau sudah menikah terus mereka nggak menduduki apa namanya ini kok yang direkturnya kan tetap laki-laki Pak, jangan usah khawatir. Nah ini malah diserang lagi sama dosen psikologi yang sangat dia ahli gender ya laki-laki. Loh tidak seperti itu keliru lagi Bu, harusnya ada parenting. Laki-laki dan perempuan itu harus ngurus anak, jangan sampai karena perempuan itu ngurus anak terus karirnya nggak meningkat. Nah, itu persoalan-persoalan yang mungkin perlu detail ya dikemukakan. Seperti itu, Mbak Umi. Nggih, matur nuwun Bu. Barangkali tadi yang kuota untuk perempuan dan laki-laki di pemasukan itu bisa jadi viral kayak di Jepang itu ya Bu ya. Yang sekolah kedokteran di Jepang itu kemarin sempat viral ya, yang ternyata cenderung menghambat perempuan untuk bisa lolos ke sekolah kedokteran di Jepang. Yang alasannya karena memang setelah lulus kedokteran, perempuan itu hanya sebentar saja menjadi dokter yang profesional gitu ya. Setelah itu pensiun ngurus anak. Itu kira-kira ada kemungkinan nggak terjadi di kita, Bu, dengan fenomena anak-anak perempuan kita itu antusiasme untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat tinggi gitu. Ya, itu sudah terjadi. Yang kemarin dicoba untuk ditekan itu kehutanan, Mbak. Fakultas Kehutanan. Karena mereka berpendapat, wah itu nanti perempuan kalau sudah diterima di Fakultas Kehutanan pasti nggak mau kok kerja di sektor kehutanan. Jadi sudah dibuat pagar dulu. Maksudnya mereka pasti nggak mau karena itu berat ya. Masuk hutan itu mereka berat. Mereka pasti nggak mau. Jadi sudah seperti itu gitu kan. Jadi saya beri contoh. Loh, arkeologi. Ini di fakultas saya kan arkeologi ya. Itu jangankan hutan, laut aja diterjang kok sama mereka. Dan itu yang handal-handal perempuannya. Yang handal-handal itu arkeolog yang perempuan luar biasa, yang arkeologi maritim. Yang ahlinya itu perempuan juga. Jadi tidak ada, jangan dipagerin dulu. Dibuat terbuka ya. Kemudian kesempatannya nanti seperti apa. Kan seperti itu ya. Jadi saya pernah dulu mengkritik ya, waktu itu masih pakai grup email ya. Nah ini organisasi perempuan itu merekrut tenaga kerja, tapi aturannya gini, ini feminis semua tuh ya, mereka mengatakan gini, dicari perempuan diizinkan tapi yang tidak sedang punya anak kecil. Langsung saya protes ya, loh kok diberi pagar dulu, kenapa? Saya bilang gitu. Nah itu kan mereka mengurus anak ya, kalau mereka mengurus anak mereka mungkin punya manajemen yang berbeda, jangan diberi pagar dulu. Akhirnya direvisi itu rekrutmennya itu ya. Jadi pagar-pagar itu seringkali kita ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu menutup kesempatan yang belum tentu nanti hasilnya yang sudah direkrut pun akan sehebat yang kita pikirkan. Misalnya seperti itu. Turun Bu, sebelum kita sedikit tips atau dari Bu para duti PSGA di Yayan Pekalongan. Untuk periode ini maksudnya sehingga PSGA sedang nulis tesis disertasi, gampang nulis tesis disertasi supaya selesai, ditulis. Jadi memang melakukan penelitian ya, ada atau tidak ada dananya, lakukan. Sekarang interview aja bisa toh pakai Google Form itu dibagikan, ya toh. Penelitian itu sebetulnya sekarang simple ya. Bisa kita pakai data dari media. Banyak kalau cuma nyari data itu banyak. Kalau ada uangnya syukur. Kalau nggak ada uang tetap penelitian. Itu yang pertama. Ya karena dengan kita penelitian, maka ditanya apapun mesti iso. Karena mesti tahu melakukan. Ya toh?
Ekonomi saya pernah melakukan, politik itu S3 saya. Sosial itu pernah melakukan, misalnya sastra, linguistik baru akan saya mulai. Ya mungkin orang linguistik banyak yang gemes dengan saya, tapi nggak apa-apa kalau mau ikut gabung. Gitu ya. Jadi intinya lakukan penelitian, rajin. Ya, saya selalu mengatakan bahwa tiap hari menulis, sekecil apapun itu tulisannya. Kemudian perkuat ya untuk bisa menulis dengan jernih itu perkuat dengan satu senjata. Senjatanya apa? Yaitu perspektif, teori, konsep, itu harus kuat. Ya. Jadi perbanyak membaca, perbanyak bacaan-bacaan yang aktual. Ya, kita tahunya dari mana? Dari jurnal-jurnal yang aktual. Saya kira jurnal sekarang sudah mulai bagus ya. Literature review-nya juga yang recent ya, yang terbaru. Otomatis kita menjadi tahu debat keilmuan sekarang yang terjadi itu apa. Jadi dua itu saja Mbak saya kira ya. Menulis, meneliti, dan yang kedua, meskipun kita sudah senior, jangan lupa membaca, apalagi yang junior ya, membaca itu, saya kira sekarang dengan HP ini artikel bisa di-download, bisa dilihat, karena dengan membaca satu teori itu, kemudian nanti kita bisa punya referensi yang lebih bagus, gitu. Lebih banyak juga. Mungkin itu aja Mbak ya. Jadi kalau saya menulis itu nggak pernah saya hitung ya. Ini nanti PAK iso dinggo ora, terus kemudian ini nanti ada dananya, enggak. Saya nulis ya nulis saja. Gitu. Nulis saja, seneng nulis saja. Nanti tahu-tahu loh kok muncul di Scopus, kan dapat insentif. Itu belakangan. Mungkin seperti itu Mbak ya. Yang penting rajin nulis. Rajin nulis. Itu yang kemungkinan besar itu teman-teman kita itu belum bisa menemukan feel itu Bu. Yang penting nulis, jangan mikir PAK. Sebagian besar dari kita tuh mikir PAK dulu, baru menulis. Itu kayaknya belakangan itu. Ya, PAK menyusul. Nanti kalau kita punya tulisan yang banyak, itu PAK langsung lolos. Otomatis gitu ya Bu ya? Ya otomatis kan ya, kan itu akan dihitung kan. Dan perlu pinter ya, perlu berstrategi nih. Kalau ini Bu, yang penting ini Bu, strateginya itu. Saya kan juga ini kan PAK kan tahu semua apa yang terjadi di fakultas saya ya. Kita harus strategis, nulislah di jurnal. Nulis di proceeding, nilainya sauprit. Ya enggak? Tenaganya podo. Tenaganya kan sama toh. Tapi itu kumnya kecil banget loh. Enggak ada 10 kok itu. Tapi kalau jurnal, kalau nulis di jurnal Sinta, itu Sinta yang terendah aja kalau nggak salah 15. Apalagi Sinta 2, bisa 25 sampai 30. Jadi kalau menurut saya perbanyaklah itu Sinta itu diterobos semua. Gitu. Dan kedua, satu hal lagi, networking diperkuat. Kadang-kadang kita bisa terbit di jurnal-jurnal itu karena kenalan. Kasih contoh kalau nggak percaya. Mungkin karena umur saya udah hampir 50 ya. Jadi saya itu nulis gitu sampai akhirnya saya berpikir, aduh males banget nih nulis di jurnal di Indonesia. Kenapa? Editornya itu mahasiswa saya semua. Hampir semua jurnal sastra itu editornya mahasiswa saya. Lah ini kalau Bu Neng, ini Bu Neng, artikel sudah saya terima, gini-gini, nanti revisi sedikit ya Bu. Ya, loh, Mbak Anu jadi editor, iya Bu. Wah ini berarti orang tenanan, mesti mereview, itu orang penak. Akhirnya saya saya masuk ke jurnal, saya pikir ini mesti nggak ada mahasiswa saya. Jurnal di perguruan tinggi Kristen di Surabaya. Saya kirim Mbak, ada apa jawaban? Halo Bu Neng, apa kabar? Sama gitu ya, itu koneksi. Jadi kalau cuma jurnal nasional saya bikin artikel 2 hari elek tetap ditompo. Makanya ini tapi ini ekstrim ya. Ini hanya contoh aja, intinya koneksi, tetap networking, kenalan dengan banyak orang gitu. Supaya apa? Kita kenal lah. Kalau kenal kan mau nolak artikel kita juga nggak enak tuh. Termasuk jurnal saya di IJIM situ. Termasuk jurnal saya di IJIM itu ternyata orangnya kenal saya. Saya ngirim jurnal malah bilang gini, Bu Neng, ini salam kenal gitu ya, nggak nolak dia kan. Gitu ya. Jadi kenalan harus banyak. Networking ya, menulis, membaca, networking. Udah itu tips.
Itu networkingnya itu yang susah gitu ya Bu ya, terutama untuk kita-kita yang masih muda ya, atau kita harus nunggu puluhan tahun gitu untuk membangun networking tadi ya? Itu biasanya lewat conference. Networking kita bangun lewat conference ya, kalau gender lewat aktivisme, lewat kegiatan-kegiatan, kalau ada konferensi ikut nanya gitu ya. Ada sekarang kan banyak sekali webinar ikut. Itu bagian dari networking. Itu apalagi nanti kalau zamannya sudah tidak lagi online ya, sudah luring, ketemu orangnya. Ada kuliah terbuka ini datang, kenalan. Saya dulu ada penulis besar Perancis namanya Jean Starobinski ya, ikut ngasih kuliah, tak tunggui karena saya pengen kenalan sama dia. ya tunggui gitu ya, tunggu pokoknya kenalan gitu kan. Nah ini kan menjadi network kita. Ini berarti kesempatan kita untuk menunggu Bu Wening itu yang nggak ada ya? Atau kita harus dicari. Kita harus sowan ke UGM gitu ya. Ya, barangkali dari Bu Wening ada closing statement dulu sebelum kami mengakhiri ini Bu, untuk memotivasi kami secara keseluruhan itu Bu, terutama untuk riset berbasis gender yang pada kenyataannya di IAIN itu masih sangat kurang Bu. Kalau nggak salah kemarin tuh hanya ada 3 dosen atau 4 ya kemarinnya yang disampaikan Bu Sinta, itu hanya ada 4 Bu dari sekian banyak dosen yang berminat terhadap gender, ternyata masih sedikit, dan dosen-dosen perempuan pun ternyata masih kurang gitu, masih kurang greget mungkin ya, termasuk saya juga gitu. Yang gitu Bu. Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihatnya begini ya, kalau gender itu kan sebuah perspektif multidisiplin. Jadi intinya kita itu bisa lari kemana-mana dengan sangat fleksibel dengan perspektif gender. Kalau perspektif gendernya kita sudah matang, kita mau meneliti antro bisa, kita mau kolaborasi dengan orang ekonomi bisa, kita mau kolaborasi dengan orang komunikasi bisa, kita mau kolaborasi dengan orang media bisa, karena perspektifnya yang ditekankan. Maka matangkan saja perspektif gender itu tadi. Yang saya sampaikan tadi, yang 5 besar itu diteliti lagi. Mau ngambil fokus yang mana? Maskulinitis, saya ingin jadi ahli maskulinitis. Perbanyak membaca itu. Nah itu mungkin akan bisa sangat membantu. Gitu. Ya terima kasih banyak Bu Dr. Wening Udasmoro dari UGM ya, yang sangat luar biasa memberikan wawasan yang memang betul-betul baru ya sepertinya ya. Karena memang kalau kita mengikuti seminar-seminar atau webinar seperti ini ya, yang berperspektif gender itu kayak oh saya sudah pernah baca, pernah dengar. Tapi ketika sekarang gitu ibaratnya ya, banyak sekali yang nggak pernah saya dengar. Karena sangat detail dan mendalam itu Bu, dan spesifik gitu, per kasus gitu, luar biasa. Jadi sangat menginspirasi gitu ya. Kemudian siklus-siklus atau konsep-konsep dari gender tadi sebenarnya ya yang harus kita dalami dulu ya sebelum kita bisa bisa membuat penelitian berdasarkan itu tanpa kita bias gender, walaupun kita perempuan ya harus objektif gitu ibaratnya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Dr. Wening Udasmoro, luar biasa penyampaiannya. Ini ada sertifikat atau enggak? Sertifikat. Udah langsung. Oke Bu Wening, sampai jumpa lagi, insya Allah kami akan sukses buat semua ya UGM karena sangat terinspirasi dengan sosok Bu Wening ini, dan saya itu sebenarnya sangat penasaran, kepo sekali dengan konsep yang panjenengan seperti itu, baru moderat gitu Bu. Ini seperti radikal gitu. Ini ternyata menurut panjenengan yang disampaikan ke kami itu masih moderat. Jadi kami ingin belajar sekali, ini yang radikal itu bagaimana ya? Penasaran sekali saya. Gitu. Banyak. Jadi ya Bu Wening, terima kasih ya, sukses buat semua ya penelitiannya.